hak hu hak hu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadhini rizki wa mitahiha wa kasri nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati sadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhiri da'i wa shifaiha wa da'il bala wa abadiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina tusallimuna biha al-muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina hadha ila yaumil jaja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana lana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa syaqai wa taqdi biha hawaidi bi adadi ilmillah. Allahumma sholli Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin ruhil aqwa salatan wina biha linufusina wa jawarina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wa aswai wa dara
والبلاء وهمجات السياتين وصبه بعدد خلق الله. Alhamdulillah. Salamullahi ala nuri Rabbina. Salamullahi ala nuri Rabbina. Salamullahi ala nabiyillah. Ya man biyadihi ridallah. Nazrah ilaika yanalu ridallah. Ulangi. Salamullahi ala Salamullahi ala nabiyillah. Ya man biyadihi ridallah. Nazra ilaika yanalu ridallah. Salamullahi ala rasulillah. Salamun ala nabiyina. Namalu liqa awalau biru wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang mabrukan, perkumpulan yang mausulan ilal akhirah, sampai kita di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan berkah buat kita dan keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat nanti di akhirat, menjadikan kita dicinta oleh baginda Rasulullah SAW, dan karenanya pula kita dapat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW menghadapi yaumul jazaa. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dibebaskan daripada yaumul hisab dan dimasukkan ke dalam jannah Allah untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la tatrukil bayyinah wa taqfu ma'a mujarradid da'wa amwalun la tukhadhu bid-da'wa min ghairi bayyinah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang bagaimana mengenal, memahami Al-Quran itu harus disertai dengan qiyas. Qiyas itu artinya analogi, menyamakan satu sifat yang ada di dalam Al-Quran dengan kehidupan ini. Hanya cara itulah kita bisa mengerti Al-Quran. Maka dengan cara berguru kepada para guru-guru agama, qiyas itu kita dapat peroleh, dan kita akhirnya memahami Al-Quran. Kemudian juga Syekh mengingatkan dalam pada hari ini, kata beliau, la tatrukil bayyinah, jangan lupa engkau hidup ini, janganlah sampai meninggalkan bayyinah. Bayyinah itu adalah bukti dalam hidup ini. Bukti itu penting. Seorang guru, sekalipun dia guru, pasti guru itu memiliki bayyinah, bahwa dia memiliki bukti atas apa yang disampaikannya. Misalnya ujar guru, wasbiru, bersabarlah kalian. Maka sabar itu ada madlulnya, ada dalilnya. Yalah, ada dalilnya tentang sabar. Sehingga para guru itu justru bisa dijadikan dalil. Dalil artinya sandaran kita. Jadi sandaran kita guru itu, maka fatwa yang disampaikan guru itu adalah dalil. Karena si guru itu bertanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya atas apa yang disampaikan oleh guru itu. Jadi dia bertanggung jawab, tidak bisa asal berkata saja bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi hidup ini kita harus ada bukti. Jadi sama seperti begini, ada Al-Quran, memahami orang terhadap Al-Quran tidak bisa, akhirnya orang mencari Nabi Muhammad
Alaihi Wasallam, berupa yang disebut dengan hadis-hadis Nabi atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis saja, Quran dan hadis saja tidak cukup bagi orang masyarakat kita pada umumnya. Dicari mereka lah. Kalau zaman dulu sahabat-sahabat Nabi untuk menerangkan agama. Diterjemahkan lagi para sahabat itu dengan bahasa lain adalah para ulama. Karena ulama itu menerjemahkan Al-Quran dan hadis lebih dalam bahasa budaya masyarakat supaya mengerti. Iyalah. Contoh minggu kemarin diharamkan makan babi. Di masyarakat tuh ada namanya lain babi, celeng namanya. Nah, ujar ulama celeng itu termasuk babi. Di masyarakat kamar itu tidak ada. Iyalah. Kita di Indonesia mana tahu kamar kita. Ujar ulama, ujar guru-guru agama, itu setiap minuman yang memabukkan itu pasti komar. Bah, contohnya apa? Barangnya apakah mereknya? Topi mereng kan mereknya. Apalagi selain itu mungkin di kampung ada minuman, makanan atau banyu tapai dikumpulkan, air tapai dikumpulkan, diminum lah, mabuk. Wah, berarti itu termasuk maksud daripada larangan khamar. Demikian juga lah kita hidup di dunia ini, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, pasti ada bayinah. Wataktu ma mujarradi dakwah. Seseorang tidak bisa berhenti pada pengakuan seseorang. Aku presiden, buktinya mana? Aku polisi, bukti polisi apa? Apa bukti polisi dia? Kartu anulah. Kartu tanda anggota polisi. Jangan aku polisi lah aja. Nah. Ya lah, ada kartu anggota. Aku pegawai negeri, ada bukti aku pegawai negeri. Ya enggak apa-apa lah kalau pengakuan biasa-biasa. Aku orang miskin, ada orang pakaian tuh. Yang pengakuan itu yang bersifat yang membahayakan orang lain. Kalau misalnya ada orang mengaku dokter, bahaya kan? Yalah. Tanda buktinya dokter, tidak ada pas mengobati orang, bukan menyembuhkan orang tapi makin mati orang. Nah, bahaya enggak? Bahaya, bisa mematikan orang. Makanya dokter tuh harus pintar. Kalau bungol dokter bahaya benar, bisa banyak mati ditangani sidin. Amwalun la tuqazu bida'wa min ghairi bainah. Nah, harta benda tidak bisa hanya diakui dengan pengakuan saya tanpa disertai bukti. Tahulah, di Rawasari itu, sekampungan Rawas itu tanah Abah Hunda dulu. Nah, tanah ayahku dulu. Itu orang mengaku-ngaku begitu. Kaulah dibenarkan. Silahkan, mana buktinya? Adakah kalau tanah sekarang apa sertifikat lah? Kalau apa lagi? Nggak bisa. Kalau kita ambil anggapan-anggapan seperti itu, kita bisa memfitnah orang lain nanti. Iyalah. Oh iya kah? Berarti serasan, wah ada orang Rawasari ribut, itu lain tanah orang itu tanah aku nih, buktinya kata orang. Nah, berarti hanya mengaku-ngaku. Udahlah, kisah dulu. Inilah. Abah Paloi tanah di sini lo ya, semuaan tanah Abah dulu. Oh dulu kok Bah, ini Bang. Wah ini kan ada lagi Bang, ya banyak. Kenapa Bah? Mbak, pian tanah adalah sisa lagi yang banyak tuh ada ya di pot bunga tuh Bang. Jadi tanah sisa ya kalau di pot bunga. Iya, ini pengakuan maksud teh. Jadi kita tidak apa saja mengaku. Aku nih Habib misalnya, oh aku Habib. Apa buktinya aku Habib? Ada mengaku keturunan Nabi, apa buktinya keturunan Nabi? Ya lah, kalau tidak ada bukti ya jangan, tidak usah. Karena berbahaya kan, bisa-bisa orang terpengaruh. Nah, ya lah, itu sama aja tuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau akizan nasu bida'awihim la adwa qaumun dima'a qaumin wa amwalahum." Andaikan manusia itu diambil karena pengakuan-pengakuan saja, maka bisa jadi kaumun dima kaumin,
Suatu kaum berkata darahnya adalah darah orang itu, berarti keturunan orang. Aku nih keturunan gubernur, aku nih keturunan Raja Banjar, aku nih keturunan si anu si anu. Ya lah. Maka gara-gara keturunan itu, maka dia berhak mengambil harta-harta orang itu. Ya lah, ada rumah orang runtuh, datangnya siapa nih, Jar? Aku keturunannya, Jar. Nah, ya lah, bahaya tuh. Ada kisah Paloi, orang nih di jalanan bertabrakan, ribut orang kan berkelilingnya ngerumbung orang. Paloi ini anak masuk, nggak bisa masuk karena banyak orang. Lalu Paloi ini maaf lah aja Paloi, anak masuk nih, anak melihat. Aku keluarganya aja, aku keluarga si korban tuh aja Paloi, minggirannya orang. Sekali pas beparak sekalinya warik nanti nang ketabrak nih pas jadi keluarga warik. Nah, gara-gara pengakuan lah, jadi kita tidak boleh mengambil pengakuan orang atau hok bahasa lainnya hok nih. Orang ada kalau mengaku ini hok aja tuh. Hok tuh ya berita palsu lah. Hati-hati berita palsu. Nabi sendiri sudah mengatakan, ya lah, 1500 tahun lakinnal bayyinah ala mud'i wal yaminu ala man ankara. Karena itu kata saya, bukti itu, kata Nabi Muhammad SAW, bukti itu harus ada pada orang yang mengaku-ngaku sesuatu. Aku tukang beca aja, nah, beca sidin ya tidak ada. Pas sidin berbuat bebeca aja langsung rabah. Bebeca tuh biar bentingnya bisa rabah lah makanya. Nah, yalah, berarti buktinya tidak ada. Wal yaminu alaman angkara, yang bersumpah adalah orang-orang yang mengingkarinya. Jadi pengakuan itu tidak bisa kita paksakan dengan orang lain. Yalah, nah ya, terus akan layan fa'ulisana alim lisanu alimin wa qalbu jahilin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dituju oleh Syekh juga. Tidak bermanfaat perkataan seorang alim itu ataupun hati orang jahil itu. Apa itu maksudnya? Nabi bersabda, "Akhwafu ma'akhafu ala ummati min munafik alimil lisan." Yang aku khawatirkan, yang sangat aku khawatirkan daripada umatku itu, ujar Nabi, min munafik alim, yaitu orang yang munafik alim di lisan. Nah, itu yang paling bahaya. Mengaku orang alim, iyalah, mengaku ulama, mengaku guru agama, iyalah, tapi hanya berkata saja yang ngaku. Buktinya ketika disuruh mengajar agama tidak bisa. Nah, guru agama itu kan macam-macam, ada ad-durus, guru pelajaran mata pelajaran. Kalau di sekolahan umum tuh guru matematika atau pelajaran umum, guru apalagi guru matematika, selain matematika, guru dulu guru sejarah gitu kan, yalah, tuh durus ngarannya, atau ustadz namanya ya, ustadz. Sama misalnya pelajaran fikih, guru fikih, pelajaran bahasa Arab, ad-durus, durusul Arabi ya, mudarisul Arabi, gurunya bahasa Arab. Nah, itu al-mudaris. Ada lagi selain mudaris, al-mudir. Mudir itu kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolahnya. Nah, ada lagi, itu sama-sama guru. Kalau kita bahasa kita guru itu di kampung tuh guru agama aja umumnya sudah Kalau di Jawa tuh mungkin kiai, kalau di Banjar nih guru atau tuan guru. Sama aja, guru, tuan guru sama aja, itu istilah aja. Iyalah, yang membuktikan bahwa dia bekerja atau pekerjaannya banyak berkaitan dengan masalah keagamaan, menasehati orang agama, terutama nasihat agama. Mengaku guru agama tapi tidak bisa memberi nasihat agama, itu tidak benar namanya. Nah, bahaya lagi, ada kepentingan mencari duit aja sekalinya sidin. Nah, berarti itu termasuk orang alim yang munafik, ya lah. Nah, jadi makin bagus guru agama itu makin tidak ada kepentingan kepada manusia, makin nol kepentingannya,
itu makin bagus. Nah itu aja ya lah. Ya ulama, ya juhal, ya hadirun wa ya ghaibun, istahyu minallahi. Wahai para ulama, wahai para guru-guru agama, wahai orang-orang yang jahil, wahai orang-orang yang hadir maupun orang-orang yang tidak hadir, istahyu minallahi ta'ala, malulah kalian kepada Allah, kata saya. Wanjuru bikulubikum ilaihi zalulahu, perhatikanlah diri kalian, bikulubikum, dengan hati kalian kepada Allah, zalu ilahi, rendahkan diri kalian kepada Allah. Nah kayak inilah ini penutup Fathur Rabbani. Manusia baik dia di kalangan orang belajar agama maupun tidak belajar agama, dia itu tanpa sadar hidupnya itu terarah untuk membangga-banggakan diri untuk kepentingan diri sendiri. Itu tanpa sadar tuh. Orang hidup hendak kaya, jadi kaya kalanya ujung-ujungnya apa? Bersombong-sombong lah. Iyalah, bersugi-sugihan. Iyalah. Orang alim bang, bahaharatan alim. Tukang bakso bang, bahaharatan membakso. Ya lah, itu manusia tuh. Itu sembunyian manusia tuh. Apalagi ya? Pokoknya sembunyian. Ya pak, apa aja hidup ini pasti ujungnya mencari kekayaan. Kalau dalam dunia kehidupan sekarang coba lihat politik contoh, ya kelak. Sekarang orang sugih sudah puas sugih, hendak pulang jadi apa, pejabat, ya lah, pejabat negara, ya kelak, jadi ini sampai jadi presiden. Padahal paling di atas presiden itu ada ngarannya kopiah. Ya kalau lah. Nah, kenapa? Karena menjadi pejabat-pejabat itu jadi terkenal nama, supaya terkenal. Jadi sidin kan mencari duit, tidak mencari duit, tapi Habis itu ya. Ada juga pulang jadi pejabat, nama cari duit, ada juga pulang. Macam-macamnya. Intinya manusia itu mengejar dunia itu habis-habisan. Siapa yang dilupakannya, yang seharusnya dikejar? Allah aja wajah. Makanya jar saya, istahyu, malu kamu dengan Allah. Hidup kamu itu apa? Kita beragama ini, ibadat, sembahyang, taat kepada, untuk apa? Kalau hanya untuk mencari supaya dikenal orang, untuk mencari, untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk apa? Malu, tidak ada harganya itu. Yang diutamakan itu, yang kamu harus perhatikan itu, kamu bisa tidak merendahkan dirimu di hadapan Allah? Kamu bisa tidak menghinakan dirimu di hadapan Allah? Bukan di hadapan manusia. Kalau gara-gara ada bini melihat kita, paksa kita khusus sembahyang. Ya kah? Tidak. Kita benar-benar ingin mengabdi kepada Allah. Satu titik yang oleh Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam tadi, temukan Tuhan dalam agamamu, cari Tuhanmu dalam agamamu. Maka itu bahaya benar. Kita ini merasa bertuhan tapi ternyata tidak bertuhan. Wah, kasar benar bang lah. Kurang mengenal Tuhan. Ya kelak. Sudah beragama masih aja jalan bini merangot misalnya, ya lah, padahal sholat terus, ya lah, sudah beragama masih dunia itu kayak apa aja lagi, ya kan? Takutan benar dikatakan orang miskin, aku nih padahal berduit, jar dipadahkannya, aku nih tidak berduit jar, wah gengsi seorang jar, wah, ya lah, ada kelak kita lah, ya lah. Pas melamar anak orang menawar, miskin gak sih itu aja orang, mau tersinggung sih Din, berapa gerang anak sih Din, wah iya, ini anakku tuh lah kawin, aku nih berduit, labihan pulang, sebanjaran ini bilang tanah aku aja sih Din, iya aja orang, dahulu bang lah, ini sisa yang dalam pot bunga aja lagi. Nah kesimpulannya, mulailah merasa malulah kita dengan Allah, bahwa tujuan hidup kita ini, ruh kita ini kepada Allah.
hidup manusia itu dengan ruh, kembali dari tujuan semula ila wajhillah, untuk menuju wajah Allah azza wa jalla. Apa sembahyang kita? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Nah, itulah tujuan sejati kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas salihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih wan mama abahku. Babarsih mandi babanyu sumur, begusuk awak mandiwan sabun, menduduk